Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Isa sudah kembali ke room. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu masih setia ini. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Iman tadi ya. Saya dan Pak Iman sama-sama mengikuti kegiatan BIMTEK Computational Thinking ya bersama Seameo Kitep. Kita sudah melaksanakan in 1, on 1, in 2, on 2, dan rencananya di tahun 2022 ini akan lanjut in 3 gitu ya. Oke, nanti akan lebih lengkap lagi informasi yang bisa kami sampaikan. Ya, ini saya coba. Mohon maaf tadi saya terlempar Bu Rika dan teman-teman baru bisa. Sekarang pakai HP karena sinyalnya nggak masuk di laptop. Silakan Bu Rika. Ya, baik. Terima kasih Bu Isa. Bapak Ibu kita lihat dulu ini ya. Nah, ini kegiatan kami di Bandung ya. Ini kegiatan IN2 kemarin di bulan September. Jadi ada presentasi, diskusi, dan ini setelah kami selesai melaksanakan CT, kami rapid test ya, bersiap untuk pulang, dan insya Allah nanti akan dipertemukan lagi di IN3. Terus sekilas info mengenai kegiatan kami BIMTEK Computational Thinking di IN2 ya di bulan September lalu. Nah, ini Bapak Ibu melengkapi informasi yang sudah Pak Iman sampaikan tadi ya. Apa sih computational thinking itu gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Iman bahwa computational thinking itu sebetulnya adalah problem solving gitu ya, strategi pemecahan masalah di mana di dalamnya itu ada fondasi. Fondasinya itu adalah AADP ya. Ada abstraksi, ada algoritma, ada dekomposisi, dan ada pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, itu computational thinking adalah proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan solusinya, agar solusi direpresentasikan dalam suatu bentuk yang dapat secara efektif dikerjakan dengan wahana pemrosesan informasi. Titi menggambarkan aktivitas mental dalam merumuskan masalah yang memungkinkan solusi dengan memanfaatkan komputasi. Siti merupakan kerjasama antar manusia dan mesin atau komputer dalam memecahkan masalah. Ini ya beberapa pengertian mengenai computational thinking. Nah, tadi ada pondasi, bukan tahapan mungkin ya. Pondasi di sini kayak proses begitu, ada decomposition, di mana di sini ada proses memecah masalah. Yang tadinya masalah itu besar, itu bisa dipecah kembali menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau lebih kecil gitu ya, sehingga bisa diselesaikan. Jadi dengan penerapan computational thinking pada peserta didik, diharapkan siswa itu bisa memecah masalah. Kalau ada sekelumit masalah, siswa itu bisa mengambil bagian-bagian kecilnya, sehingga setelah menjadi bagian kecil dan sederhana, siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kemudian ada pattern recognition, pengenalan pola, mencari dan menemukan pola atau kesamaan antar masalah dalam masalah-masalah tersebut.
ada abstraction, di sini fokus pada informasi penting saja. Jadi kalau siswa kita diberikan permasalahan dengan melatihkan computational thinking yang di dalamnya ada abstraksi, berarti siswa itu bisa fokus pada masalah yang penting saja, menyingkirkan hal-hal yang kurang relevan gitu ya, mengabaikan detail yang kurang relevan gitu. Dan kemudian algoritma membangun langkah-langkah solusi terhadap masalah. Nah ini, jadi sebetulnya kalau kita lihat dalam computational thinking itu terdapat higher order thinking skill ya, proses HOTS. Karena computational thinking itu ya pada hakikatnya adalah problem solving. Di dalamnya memacu peserta didik untuk bisa berpikir kritis, critical thinking, ada inferential thinking, dan creative thinking. Tadi melalui fondasi AADP ini. Nah, mengapa sih kita perlu mengintegrasikan computational thinking dalam pembelajaran sains atau dalam pembelajaran fisika? Dalam 20 tahun terakhir, setiap bidang sains mengalami kemajuan pesat karena fasilitasi dari komputasi. Nah, sehingga banyak muncul pandangan bahwa computational thinking ini perlu dikembangkan pada diri siswa dalam mempelajari sains. Kemudian, computational thinking yang bertumpu pada keterampilan digital akan menjadi keterampilan dasar yang digunakan setiap orang sebelum pertengahan abad 21. Nah, sehingga computational thinking ini berperan sebagai unsur literasi baru, sebagai tambahan ya dari sekedar baca tulis hitung. Lalu dari perspektif pedagogi, penggunaan alat dan keterampilan komputasi memungkinkan pembelajaran dapat memfasilitasi pemahaman siswa secara lebih dalam, lebih detail tentang konteks sains. Dan mengintegrasikan praktek computational thinking dalam pembelajaran sains, ini akan memberi peserta didik pandangan yang lebih otentik tentang apa yang dilakukan saintis di masa kini, sehingga pembelajaran sains ini akan mempersiapkan siswa untuk berkarir dalam disiplin ilmu sains. Nah, ini kan ya, tadi seperti yang disampaikan Pak Iman, di sini ada computational, kalau kita lihat sains, komputer sains dan matematik, ya, itu di dalamnya ada irisan yang bisa membentuk komputer modeling dan simulation. Tadi sudah disampaikan tahap-tahapnya ya, ada data praktisis, ada modeling and simulating, dan lain-lain. Nah, ternyata computational thinking ini mendorong siswa untuk mempertanyakan, can this problem be better? Gitu ya. Apakah problem ini bisa lebih baik gitu ya? Kalau kita menyelesaikannya dengan langkah yang lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga, is there a pattern between this problem and similar problems we have take before? How can data be organized? Jadi bagaimana data itu bisa diorganisasikan? Ya, itu harapannya dengan penerapan computational thinking, siswa mempertanyakan ini dan akhirnya mereka bisa memecahkan masalahnya. Kadang kita bingung mana sih yang computational thinking dan mana yang bukan computational thinking gitu ya. Nah, mana yang bukan computational thinking? Bukan hanya programming, bukan hafalan, bukan menjadi komputer, mengintegrasikan berpikir matematika, engineering, informatika. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sebatas kita menggunakan tools, misalkan ya komputer itu sudah termasuk computational thinking, bukan ya, tapi lebih ke bagaimana di dalamnya ada proses berpikir matematik, engineering, informatik, gitu ya. Sekarang kita pencet yang ini start video. Ini contohnya ya, misalkan kalau dulu kita hanya mempraktekkan ke peserta didik kita bagaimana ini ada berbagai jenis buah gitu ya. Contohnya buah ini. Oh iya, ternyata bisa kita buat jadi lebih enak nih dengan di jus gitu ya, menggunakan blender seperti ini. Nah, ternyata di computational thinking itu melatihkan peserta didik kita bukan hanya sebatas ini, tapi bagaimana peserta didik kita nanti mampu berpikir, mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya sehingga suatu saat dia bisa mungkin ini membuat pabrik gitu ya, padahal dari dasarnya itu dasar buah yang di jus tadi gitu, tapi bagaimana dia bisa menciptakan suatu saat saya ingin membuat pabrik pengolahan buah ini gitu ya, sehingga buah ini akan lebih tahan lama dan bisa dinikmati banyak orang dengan di packing seperti ini.
Nah, ini untuk melatihkan computational thinking, ya. Kita lihat ini level integrasi City itu ada exist, exchange, dan extend. Jadi ada hanya sebatas konsep keterampilan dan praktik yang sudah ada itu exist ya dalam pembelajaran sains. Ada juga yang ditambah tugas dan penguatan itu enhance, dan ada juga materi atau urutan pembelajaran baru yang diperluas extend ya, tingkatannya. Nah, ini tadi computational thinking tadi yang sudah disampaikan Pak Iman ya. Ini ada data praktisis. Jadi kalau kita melatihkan computational thinking, kita sudah sampai mana nih? Apakah hanya misalkan praktikum siswa, hanya siswa itu mengumpulkan data, ataukah dengan setelah mengumpulkan data itu siswa creating data, ya, memanipulasi data, menganalisis data, gitu ya, dan juga memvisualisasikan data, ataukah peserta didik kita ternyata sudah mampu membuat pemodelan gitu ya dan simulasi. Nah, ini tahapan-tahapannya. Harapannya sih kita semua bisa menyampaikan ini semua. Sehingga computational thinking itu pada diri siswa bisa lebih tertanam ya, walaupun tentunya tiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam menganalisis. Ya. Ini, jadi kalau dilihat ini praktisisnya ya, bagian-bagiannya. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Ya, jadi data praktisis itu ketika mengumpulkan data, peserta didik kita praktikum mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, menganalisis dan merepresentasikan data, berarti itu sudah masuk ke dalam data praktisis ya, sudah dalam tingkatan data praktisis. Tapi seperti yang disampaikan Pak Iman tadi, ini bukan tingkatan artinya DP lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Bisa saja dalam suatu permasalahan fisika kita tidak di data praktisis dulu gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan bisa saja langsung ke simulasi gitu. Nah, ini modeling simulasi gitu. Jadi sifatnya tidak harus berurutan DP dulu ya, data praktisis lalu modeling simulasi praktisis, tidak seperti itu. Yang mana saja dulu yang bisa memungkinkan dalam pembelajaran kita, pembelajaran fisika kita lakukan itu bisa langsung kita lakukan. Ya. Ini tadi seperti yang disampaikan Pak Iman ya. Nah, ini yang computational problem solving practices, jadi mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan melalui solusi komputasional. Ada pemrograman, memilih sarana, menilai pendekatan solusi, sampai ke memecahkan masalah. Ini tadi juga saya skip aja ya, ini dengan block programming. Ini contohnya tadi creating data gitu ya tadi. Nah, lalu ini ada system thinking practices juga ya, bagaimana anak menginvestigasi sebuah sistem kompleks secara menyeluruh, lalu memahami hubungan antar komponen dalam sebuah sistem, berpikir dalam tingkatan, sampai akhirnya bisa mendefinisikan sebuah sistem dan mengelola kompleksitas. Ini tadi juga sudah tersampaikan ya. Di yang namanya computational thinking itu ada berpikir komputasi, ada keterampilan, dan juga ini ada indikatornya ya. Tidak selalu harus dengan tools atau alat komputer. Misalkan anak men-scape data menggunakan Excel gitu ya, itu kan salah satu alternatif ya, tapi ketika dengan manual atau dengan pemrograman yang lain pun anak bisa memahami, bisa melaksanakan, itu pun sudah memuat di dalamnya computational thinking. Nah, ini untuk penilaiannya. Bagaimana ini kita melakukan penilaiannya? Ternyata menggunakan penilaian think aloud ya. Jadi bagaimana proses berpikir yang dialami siswa saat ini memecahkan masalah menggunakan kemampuan berpikir komputasinya. Nah, ini bagaimana sih agar guru benar-benar mengetahui apa dan bagaimana siswa berpikir? Pertama, siswa diharuskan menunjukkan proses berpikirnya. Yang kedua, cara yang paling efektif untuk menilai kemampuan berpikir siswa, khususnya high order thinking skill, yaitu dengan think aloud method. Kemudian metode penilaian think aloud ini dapat digunakan untuk menyelidiki perbedaan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki seseorang. Itu ya tadi. Ini untuk sistem penilaiannya dengan think aloud. Nah, ini caranya bisa concurrent think aloud, yakni siswa yang memverbalisasi pikirannya saat proses pemecahan masalah, ataupun bisa dengan retrospective think aloud, yakni siswa memverbalisasi proses berpikirnya setelah melaksanakan tugas pemecahan masalah.
Ya, 5 kategorinya. Kemudian ini tadi penguasaan siswa, berarti kalau siswa sudah mampu penguasaan siswa terhadap substansi pengetahuan suatu mata pelajaran, ini berarti sudah tercapai knowledge targetnya, gitu ya. Terus kalau sudah menunjukkan kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuannya, sudah bisa menggunakan pengetahuannya, berarti sudah tercapai listening targets-nya. Terus kalau peserta didik kita sudah mampu menunjukkan prestasi tertentu, gitu ya, yang berhubungan dengan keterampilan yang pada dasarnya pada penguasaan pengetahuan, berarti skill target dari siswa itu bisa sudah tercapai. Begitu pula dengan target-target yang lainnya. Ini tadi bentuk asesmennya, mungkin akan lebih jelasnya nanti ya kita sampaikan di part 2, karena sepertinya ini banyak hal yang ingin disampaikan baik oleh saya maupun oleh Pak Iman ya. Jadi ini sekilas saja dulu tentang bagaimana selected response assessment. Assessment ini untuk menilai beberapa bentuk penalaran. Nah, bagaimana SI assessment? Assessment ini digunakan untuk melihat gitu ya bagaimana sih pemikiran ke arah penalaran dari peserta didik kita. Kemudian ada perform assessment. Melalui assessment ini peserta didik dapat diamati langsung saat mereka menyelesaikan suatu permasalahan atau menguji suatu produk dan menarik kesimpulan melalui keterampilan penalaran peserta didik. Nah, ini ada personal communication juga ya. Bagaimana melatihkan peserta didik kita menyampaikan pemikirannya secara lisan. Lalu ini alat penilaian untuk konsep, proses, dan perspektif dalam pemecahan masalah computational thinking. Tadi bagaimana kita melihat fondasi algoritmanya misalkan ya, algorithmic thinking-nya apakah sudah dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan, dapatkah siswa membuat serangkaian langkah untuk memecahkan masalah? Dapatkah siswa memecahkan masalah yang serupa dengan serangkaian langkah atau prinsip yang sama? Kalau sudah seperti itu, peserta didik kita sudah bisa, berarti algorithmic thinking skill-nya sudah dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian untuk dekomposisi, tadi dapatkah siswa memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur? Kalau sudah bisa berarti kemampuan dekomposisi siswa sudah ada gitu ya. Kemudian ada generalisasi tadi, dapatkah siswa mentransfer pengetahuan dan keterampilan sebelumnya? Dapatkah siswa mengidentifikasi pola, persamaan dan hubungan antara masalah sebelumnya dan saat ini? Lalu abstraksi, apakah peserta didik kita sudah mampu mengabstraksi? Kita bisa memberikan pertanyaan, dapatkah siswa mengevaluasi informasi yang berharga atau yang tidak gitu. Jadi dari beberapa informasi yang kita sajikan, kalau siswa sudah bisa memilih dan juga menyimpulkan informasi yang berharga, yang penting mengenai materi itu, berarti kemampuan abstraksi dari peserta didik kita sudah meningkat. Ini nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa baca kembali ya Bapak Ibu. Ini tadi data praktisis yang sudah disampaikan juga oleh Pak Iman. Nah, kemudian tadi ada pengembangan soal. Nih bagaimana kita mau mengembangkan soal berdasarkan taksonomi Citi STEM. Ingat taksonomi Citi STEM ini berbeda dengan taksonomi Bloom ya, yang seolah-olah ada tingkatan misalkan C1, C2 lebih tinggi daripada C1. Nah, sementara untuk taksonomi Citi STEM mungkin apa ya namanya? Bukan tingkatan gitu ya, hanya menunjukkan bahwa dalam computational thinking STEM ini yang terintegrasi STEM, di dalamnya itu ada proses ini gitu. Ada skill data praktisis mulai dari collecting data, creating data, manipulating data sampai visualizing data gitu ya. Tapi ketika siswa disajikan dia langsung memanipulating data itu tidak masalah gitu ya. Sampai akhirnya untuk memperkuat dia bisa kembali collecting data, mengumpulkan data gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan urutan ya taksonomi Citi STEM ini. Mana saja yang ditemui lebih dulu dalam pembelajaran fisika itu bisa kita lakukan. Ini yang tadi ya. Ya, ini bagaimana proses mengenali, mengingat kembali atau melakukan
tanpa pemahaman yang mendalam, itu berarti masuk ke retrieval. Kalau comprehension berarti di sini ada proses pengintegrasian dan melambangkan pengetahuan. Jadi bagaimana siswa kita itu bisa mengidentifikasi informasi kritis gitu ya. Mana yang informasi yang penting, mana yang tidak penting terkait dengan materi. Ya. Lalu di sini ada analisis ya, proses analisis meliputi mengkaji pengetahuan dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang baru. Dan juga di sini ada proses pemanfaatan pengetahuan, meminta siswa untuk menerapkan atau menggunakan pengetahuan dalam situasi tertentu. Berarti itu masuk ke knowledge utilization. Ini masih level processing dimensi tadi ya. Nah, ini. Jadi lihat di sini ada level 6 self system thinking. Di dalamnya ternyata lebih kompleks lagi ya. Bagaimana emosinya, efisiensinya, hal-hal yang pentingnya gitu ya. Dan tadi ini level knowledge-nya ya. Jadi pada intinya computational thinking itu bagaimana melatihkan peserta didik kita untuk bisa problem solving atau memecahkan masalah gitu. Kalau dilihat di sini kan banyak hal yang dilakukan oleh siswa ya. Bagaimana dia menginvestigasi, bereksperimen, melakukan pemecahan masalah dan juga decision making ya, mengambil keputusan. Apa nih keputusan yang terbaik yang harus diambil gitu ya dengan melihat baik buruknya gitu ya, dengan melihat konsekuensinya gitu. Kita lihat lintasan hasil belajar. Kalau kita mau menjumlahkan 50 plus 25 misalkan. Mungkin bagi anak SD itu adalah penjumlahan biasa. 50 plus 25 itu sama dengan 75 begitu ya. Dan kita anggap oh iya betul gitu ya. Secara matematis memang seperti itu. Nah, ternyata ini bisa dikembangkan lagi ketika kita menyampaikan 50 plus 25. Petani A memanen 50 butir jeruk. Sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah, bisa seperti itu gitu ya. Di lintasan atau di pikiran peserta didik kita, oh iya berarti tinggal 50 butir jeruk ditambah 25 butir jeruk. Berarti keseluruhan jeruk yang dipanen adalah 75 gitu ya. Nah, kemudian di sini Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 25. Namun dia telah memencet angka 25 menjadi 35. Nah, apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Nah, kita lihat lintasan berpikir peserta didik kita. Oh, tadi dia mau menjumlahkan nih. Ali mau menjumlahkan 50 plus 25. Ternyata dia salah pencet gitu ya. Apakah dia akan backspace kembali lagi 50 plus 25? Ternyata Badu menggunakan kalkulator miliknya nih, menjumlahkan 50 plus 25, tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu itu rusak. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 plus 25? Nah, ternyata lintasan berpikir siswa kita itu berbeda-beda gitu ya, dan itu juga dilihat dari tools yang ada. Ternyata ada ada kalkulator yang angka 5-nya rusak nih. Bagaimana Badu bisa menghitung 50 plus 25 gitu, sementara angka 5-nya rusak gitu ya. Nah, kemudian Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Badu bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator rusak miliknya. Nah, jadi kalau dilihat inilah fenomena yang ada di masyarakat kita gitu ya, atau yang dihadapi oleh peserta didik kita. Kalau dilihat lintasan hasil belajarnya, ini kita bisa melihat kemampuan Ali dan Badu gitu ya dari keputusan yang akan dia ambil. Ketika Ali misalkan menjumlahkannya salah, apakah dia akan mengurangi dengan 10? Nah, itu kan bisa dilihat ya tingkatan berpikirnya Ali gitu. Ataukah dia akan akan backspace mengulangi kembali 50 plus 25 gitu ya. Kemudian ketika Ali melihat Badu yang tidak bisa menghitung menggunakan kalkulator, karena kalkulator Badu rusak angka 5-nya gitu ya. Nah, bagaimana ini prosesnya yang dilakukan siswa? Tentunya ini banyak langkah yang bisa dilakukan peserta didik kita gitu ya. Tergantung dari lintasan hasil belajar dari peserta didik kita tersebut.
Nah, ini contoh lainnya ya, di pengetahuan kita 1 kilogram ditambah 250 gram, berapa kilogram? Nah, berarti kan kita melihat di sini di fisika ya, di besaran dan satuan, bagaimana kita mengkonversi gitu ya. Kalau ini kilogram, ini gram, nggak mungkin kita bisa langsung menjumlahkan. Ya, kita harus konversi gram ini diubah ke kilogram. Itu di tahap pengetahuan dulu bahwa, oh kita di sini menginformasikan bahwa ketika kita mau menjumlahkan kilogram dan gram, kita harus convert dulu ya, konversikan dulu ke salah satu besaran, apakah dalam kilogram ataupun dalam gram. Kemudian di penerapan, misalkan di sini terdapat 5 kantung gula. Setiap kantung berisi 250 gram gula. Berat seluruh gula di 5 kantung adalah, nah ini sudah ke penerapan. Jadi dari awalnya siswa hanya tahu, oh ini 1 kilogram ditambah 250 gram. Dia tahu gramnya tadi harus diubah ke kilogram supaya bisa dijumlahkan dengan 1 kilogram tadi. Nah, kalau ke penerapan di sini kita bisa lebih melatih peserta didik kita, misalkan dengan menyajikan 5 kilogram kantung gula ini, gitu ya. Sampai akhirnya siswa bisa tahu berapa sih berat seluruh gula di 5 kantung tersebut, gitu ya, berapa kilogram. Nah, ini di aspek penerapan. Atau ini juga ya, kita bisa dengan langsung praktek. Nih, contohnya di sini Fitri memerlukan 1,5 kilogram gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa gramkah gula yang ditambahkan? Nah, ini sudah pada aspek penerapan. Bagaimana tadi Fitri yang awalnya tahu hitungan, besaran satuan, konversi satuan, akhirnya dia bisa melakukan percobaan dan melihat kalau dia mau buat kue, misalkan memerlukan 1,5 kilogram gula, berarti 1,5 kilogram ini akan tampak di timbangannya itu seperti apa gitu ya. Nah, lalu ini masih aspek penerapan. Nah, di penalaran itu ternyata bukan hanya angka-angka tadi dengan satuannya, tetapi di sini kita bisa di penalaran itu lebih memfokuskan pada kontekstual kehidupan nyata. Jadi bagaimana misalkan Fitri tadi menimbang 1,5 kilogram gula yang akan digunakan untuk membuat bolu kukus gitu ya. Nah, itu kan lebih ke penalaran. Jadi bukan hanya sekedar Fitri itu mampu menghitung seperempat kilogram itu seapa gitu ya. 2 ons itu seapa, setengah kilogram seberapa banyak. Nah, tapi di situ dia juga harus bisa membuat adonan gitu ya. Membuat adonan dari beberapa campuran tadi dan juga bisa misalkan mau dibuat berapa bolu kukus nih gitu. Kalau 16 bolu kukus berarti harus berapa yang disediakannya bahan-bahannya. Itu ya, ini sudah pada aspek penalaran ya. Jadi kita bisa mulai dari pengetahuannya, penerapan ataupun penalaran, ataupun karena tadi computational thinking ini bukan tingkatan, kita bisa juga dari penalaran ini gitu ya. Walaupun nanti mungkin akan berat juga kalau anaknya belum tahu konsep besaran satuan ya. Nah, ini ya tadi lintasannya. Jadi ada mulai dari menemukan informasi, memahami teks, dan juga bisa menyusun ya peserta didik kita. Itu Bapak Ibu sekilas mengenai computational thinking yang bisa saya sampaikan. Tadi juga di sini ada apa ya? Mungkin Bapak Ibu ingin tahu apakah saya sudah mempraktekkan computational thinking di kelas gitu ya, dan seperti apa gitu pada prakteknya. Saya coba share screen.
Jadi aku sebenarnya sementara kita yang lain kita kali itu sudah jauh aja. Baik, kita jauh sudah lama. Ya, untuk
Ya, itu Bapak Ibu ya yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Jadi bagaimana awalnya itu siswa diberikan permasalahan, kemudian melakukan percobaan dengan menggunakan portal rumah belajar, dan di akhir mempresentasikan serta didiskusikan gitu ya temuan-temuan yang diperoleh. Dan juga di situ saya tidak mengharuskan anak untuk memplot di Excel ya. Tadi ada Al-Zahni yang memplot di Excel, ada Anissa yang menggambar secara manual. Ternyata di situ ada perbedaan gitu ya, dan juga dilihat dari ketelitiannya juga itu berbeda gitu ya. Ya, sebentar. Yaitu tadi contoh dari kegiatan Siti ya. Kemudian ini tadi untuk paparan materinya juga sudah saya sampaikan. Nanti ini akan saya share ya, Bapak Ibu bisa lihat diulang kembali ya materi-materinya. Kemudian tadi yang implementasi Siti yang sudah saya sampaikan di link YouTube tadi. Dan ini keseruan ya Bapak Ibu, keseruan ketika mengikuti computational thinking. Jadi kami ini guru-guru fisika se-Jawa Barat bukan hanya sebatas mengikuti materi computational thinking, tapi banyak hal yang kami pelajari. Jadi ini bagaimana saya belajar
menggunakan pen tablet gitu ya. Awalnya saya nggak tahu gitu ya menggunakan pen tablet. Terus tadi menggunakan kamera handphone untuk bisa memfokuskan pembelajaran di kelas dan di rumah gitu ya. Jadi orang yang tadi kan saya blended learning gitu ya. Orang yang di rumah bisa lihat siswa yang ada di kelas gitu ya. Begitu pula siswa yang ada di kelas bisa melihat siswa-siswa yang ada di rumah gitu. Jadi ini kami sedang proses belajar apa aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita sia-sia gitu ya. Sudah jauh-jauh ke Bandung di tengah pandemi. Jadi alhamdulillah banyak hal dan teman-teman di fisika ini benar-benar welcome ya. Kami ini satu grup, satu kelas 20 orang gitu. Ini ada Pak Risdi sedang mempraktekkan bagaimana menulis menggunakan pen tablet gitu. Dan ini mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih kok pada ketawa semua gitu. Nah, ini karena bukan laptop bawaannya gitu ya, laptop punya siapa yang digunakan. Jadi ketika kita sedang asik melihat bagaimana cara menggunakan pen tablet gitu ya, bagaimana mengganti warna-warni. Ternyata ini salah klik gitu ya. Yang diklik malah turn off ya, malah mematikan komputernya. Jadi semua teman yang sudah asik mau melihat tayangannya itu malah jadi ketawa sendiri karena salah pencet itu tadi. Ya, begitu Bapak Ibu keseruan selama mengikuti computational thinking ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rika Yosefa dan Pak Imanuddin Hidayat yang sudah menyampaikan materi tentang computational thinking ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dengan baik, walaupun kalau saya tadi sempat terlempar 2 kali, Bapak Ibu, mohon maaf, sinyal di sini naik turun gitu. Saya wifi-nya sedang drop, jadi sekarang menggunakan hotspot dari HP. Ada beberapa yang terlewat gitu karena tadi proses masuk kembali agak cukup lama. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita tentang materi ya, terutama dari Bapak Ibu. Bu Rika, dibuka sesi tanya jawab kah atau bagaimana? Mungkin 10 menit boleh. untuk tanya jawab ya, karena sebentar lagi asar. Asar masih sekitar 20 menit lagi ya. 10 menit barangkali. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau dilihat di yang raise hand itu sudah ada Pak Kaiman, mungkin bisa langsung di unmute ya mikrofonnya. Ya, silakan Pak Haiman. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Haiman Diarjoko dari SMA Al-Wafi Islamic Boarding School Bu di Tajur Halang. Ini Bu Rika, Pak Iman. Yang pertama saya sangat berterima kasih nih atas materinya. Yang kedua yang terkait pertanyaan saya, bagaimana ya Bu kalau misal CT ini ya atau computational thinking ini apa sih hubungan antara ibarat kalau yang akan dilakukan ini dalam hal ini kurikulum prototype ini jika ibarat dikaitkan dengan computational thinking. Maksudnya apakah di sisi sana itu ada ibarat sisi literasinya ataupun apa. Yang ketiga, pengalaman saya di sekolah saya pernah membuat adanya line follower Bu. Line follower itu berbasis menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Jadi kalau zaman-zaman kuliah dulu itu kayak orang-orang teknik. Kira-kira ini juga bakal termasuk digunakan dalam computational thinking nggak Bu? Kalau ibarat dikaitkan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Bu Rika atau Pak Iman. Silakan Pak Iman, mau menjawab lebih dulu. Masih di mute Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu Rika atas kesempatannya. Pak Haiman, terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi saya ingatnya yang sakit justru pertanyaannya. Kalau lagi agak sakit dipikirnya kemana-mana gitu. Ya, itu terkait tadi Pak, yang Pak Haiman katakan di sekolah Bapak kan ada
dan follower ya. Itu kan bagian dari robotik ya kan. Nah, itu sepertinya termasuk ke dalam pembelajaran ini, termasuk ke dalam pembelajaran dari computational thinking. Bahkan di situ juga kan anak itu dikasih tantangan kan, tantangan ini masalahnya gimana supaya alatnya ini atau rancangan ini bisa ngikutin garis kan kayak gitu. Ada sensor yang di apa inputnya, terus ada bahasa C-nya, bahasa C+ biasanya yang digunakan. Nah, ini sangat betul ya. Jadi untuk pembelajaran robotik itu sangat mendukung terhadap pembelajaran CT, computational thinking. Seperti itu, Pak. Cuman untuk yang fisikanya, biasanya kita yang dijadikan program itu adalah memecahkan masalah dari masalah yang berhubungan dengan materi. Gitu. Misalkan anak mencari kecepatan itu bebas. Nah, itu kalau untuk yang di fisikanya. Tapi untuk pembelajaran umum terkait mendesain robot tadi yang bisa mengikuti garis, itu pun sudah bagus. Gitu. Terus tadi yang pembelajaran prototype, gitu kan. Untuk yang CT atau computational thinking, pembelajaran prototype justru akan sangat digunakan gitu. Karena kan ketika pas kita di sekolah saya belum nyampe ke sana, belum ke pembelajaran yang kurikulum prototype. Tapi saya juga ngajar di SMA 3 Cibinong. Itu di situ kelas 10-nya udah mulai kan. Saya dikit-dikit ngelihat gitu kan. Ternyata ada project kan. Yang namanya project itu pasti ada komposisinya kan. Anak mau bikin project apa nih? Pasti untuk mencapai project itu ada menguraikan masalah dulu, terus membuat abstrak dulu, terus membuat algoritma dan termasuk dengan pengenalan pola gitu. Saya yakin dengan project itu masuk pembelajaran computational thinking. Gitu, seperti itu, Pak. Ya, mungkin Ibu Rika silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Iman. Pak Kaiman, seperti yang disampaikan Pak Iman tadi kan pertanyaan Bapak, apakah ketika melakukan yang sudah Bapak lakukan itu termasuk dalam computational thinking? Saya jawabannya termasuk ya, karena di dalamnya itu ada proses atau fondasi AADP itu, gitu ya. Ada proses abstraksi, algoritma, pattern recognition, dekomposisi gitu ya. Bagaimana sih anak itu mampu misalkan memecah bagian-bagian yang besar itu jadi kecil gitu ya, kan itu sudah termasuk dalam fondasi AADP. Mungkin beberapa sekolah belum menggunakan kurikulum prototype ya. Kalau dilihat kurikulum prototype atau kurikulum sekolah penggerak itu, alhamdulillah sekolah saya sudah melaksanakan, itu sih lebih mengusung pada konsep merdeka belajar, di mana anak itu kan nantinya memiliki profil gitu ya, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya tuh salah satunya ada berpikir kritis, mandiri. Nah, harapannya dengan proyek tadi misalkan ya yang sudah Bapak terapkan itu kan di situ mampu menggali berpikir kritis siswa gitu ya. Demikian halnya dengan computational thinking. Tadi dalam fondasinya itu salah satunya menggali berpikir kritis siswa, menggali kemandirian, ada gotong royong gitu di dalamnya gitu. Jadi ini sangat berkaitan erat dan tentunya dengan pelaksanaan computational thinking ini bisa diterapkan di kurikulum prototype untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tadi gitu ya. Kalau dilihat tadi di penjelasan saya maupun Pak Iman kan itu ada ternyata dalam computational thinking itu ada higher order thinking skill gitu ya. Bagaimana siswa kita itu dilatih untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, tentunya dengan proyek yang Bapak lakukan tadi ketika membuat kemampuan robotik gitu ya. Nah, itu kan malah sudah lebih kompleks lagi gitu, bukan hanya sekedar analyzing data, tapi juga anak sudah mensimulasikan kan bagaimana dengan konsep-konsep dasarnya itu dari robotika, anak itu bisa membuat misalkan dia robotnya berjalan lurus, berputar, ataupun gerak-gerak yang lainnya. Begitu Pak Kaiman. Bagaimana Pak? Apakah cukup menjawab? Atau ada rekan lain yang ingin berbagi ya? Iya, bagaimana Bu Rika, Pak? Pak Iman, terima kasih banyak. Maaf ya Bu, lagi perjalanan ini dari
Jakarta ke Bogor tadi untuk persiapan sidang tesis. Mohon doanya ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar ya, Amin. Pak Manila. Oke, Pak ya. Iya, terima kasih. Jadi mohon maaf ini perjalanan. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Khaiman. Mudah-mudahan sidang tesisnya diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya nanti ya. Kita doakan bersama. Masih ada? Barangkali saya beri kesempatan satu penanya lagi. Kalau tidak ada, tidak ada ya teman-teman. Insya Allah mungkin cukup ya Bu Rika dan Pak Iman. Ya. Ya Bu, Baik. cukup. Ya, terima kasih sudah dua pemateri kita yang hebat-hebat, Bu Rika Yosefa dan Pak Imanuddin Hidayat sudah memberikan materinya tadi. Mungkin nanti bisa di-share ya Bu, ininya di grup. Boleh di-share. Jadi Ya. teman-teman hari Baik, ini Bu. tidak bisa menyimak karena satu dan lain hal, mereka juga bisa menikmati sajian materi ilmu yang diberikan oleh Bu Rika dan Pak Imanuddin tadi. Baik, ibu bapak semua, karena waktu juga sudah mendekati asar, tidak terasa 2 jam ya kita bersama-sama di sini untuk menyimak paparan dari dua narasumber hebat kita. Mudah-mudahan ini bukan hanya kegiatan hari ini saja, MGMP bergeliat di musim pandemik ya. Kita berharap sih pertemuannya bisa secara offline, tapi ala kulihal karena satu dan lain hal baru bisa dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi dan pemahaman kita. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya kita tutup dengan doa ya, Bu, Bapak. Bagaimana? Hari ini Ibu, sedianya yang memimpin doa itu Pak Suma, tapi sepertinya Pak Suma berhalangan hadir ya, Bu Rika ya? Tidak ada ya? Betul. Saya minta Pak Siapa? Bu, buat kita semua, mudah-mudahan. Mana Pak Iwan? Masih mohon di mute Pak Iwan? perkenannya. Oh iya. Masih di mute ya. Udah Hapunten bisa nih Pak kedengeran? Iwan, ditodong. Oh iya, kedengeran. Ya. Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalali wal ikram. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ya Allah, kami telah bersama-sama di acara ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, semoga apa-apa yang telah kami dapatkan bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kami. Allahumma ya Allah, berilah pemahaman kepada kami, berilah ilmu yang baik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wa wasikilahum rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amissa ala syahadati bi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan yang bersedia memimpin doa untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Sebelum keluar, Ibu Bapak, kita foto bersama dulu ya, Bu Rika. Silakan buka kameranya. Yang mau ambil foto siapa nih? Boleh, Bu Isa boleh.
Mau siapa? Mau bisa pakai laptop? Saya pakai. Nah, ini Bu Afifah sama Pak Pram lagi di mana ini? Jadi mobil. Apa kesulitan? Kalau kesulitan nggak apa-apa, saya yang ini ya, saya yang ambil. Baik. Mohon bersiap Bapak Ibu, hitungan ketiga saya ambil fotonya. Ini untuk slide yang pertama dulu. Silahkan pasang wajah tercantiknya, pose terbaiknya. Ya, 1, 2, 3. Itu apa lagi MGMP? Lagi MGMP, iya betul. Bentar ya. Sebentar, ini saya harus langsung Mana? taruh di mana ini MGMP. Sebentar ya, agak lama ini. Nah, satu lagi ya, slide satunya lagi. Mohon bersiap untuk on cam di slide yang kedua. Ya, ya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Saya kirim di MGMP aja langsung ya. Ini hanya 2 slide. Sudah Bu Isa. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rika. Insya Allah ininya nanti dikirim di grup ya fotonya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Waktu yang cukup kurang nyaman begitu ya, tapi alhamdulillah semuanya tetap bisa menyimak dengan baik insya Allah. Terima kasih juga kepada Bapak Asep Setiawan SPD MPD yang sudah membersamai kegiatan kita dari awal sampai akhir. Tetap semangat ternyata ya Pak Asep. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bersama kita, insya Allah mudah-mudahan ke depannya ada kegiatan lanjutan dari kegiatan MGMP kita. Tidak mengurangi semangat kita pada siang hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan karena memang ini cukup dadakan ya Bu Rika ya diminta. Betul. Ya, kalau sekarang kalau kata kepala sekolah saya semua informasi ini tahu bulat gitu ya, semuanya serba mendadak. Jadi memang kita harus terbiasa dengan informasi dan situasi yang berubah secara cepat. Barangkali itu termasuk juga sosialisasi kegiatan ini juga Sinyalnya jelek. Signal kali ya, Bu Isa. Putus-putus. Iya. Jadi komisi. mendadak ya Bu Rika. Alhamdulillah bisa hadir menyempatkan diri bersama kita semua. Kita kembali di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Iman. Nuhun Bu Terima Rika. kasih semuanya. Nuhun. Tapi Pak Iwan, hatur nuhun barantos mimpin Nuhun. doa. Nuhun. Ya, mohon. Mangga, mangga.